Bab 4 Anak-anak yang lahir dari telur, alur cerita Douluo Dalu Sol Len 4. Bintang Douluo, ujung utara. Sebagian salju di Ngarai telah dibersihkan. Setelah 24 jam penuh berbagai eksplorasi, Lan Xiao dan tim investigasinya telah memastikan bahwa seharusnya tidak ada bahaya di tempat di mana cahaya emas dan perak yang berkelap-kelip dan fluktuasi energi kehidupan yang kuat ditransmisikan. Lan Xiao dengan akurat menilai bahwa ini seharusnya menjadi kehancuran, dan jika tidak ada bahaya, kehancuran dengan vitalitas monster jiwa 100.000 tahun jelas merupakan penemuan besar bagi mereka. Selanjutnya adalah penggalian reruntuhan. Kedua mekanisme yang bekerja telah lama sibuk, akhirnya membersihkan salju di permukaan. Tetapi masih ada es keras di bawah salju. Es keras ini, yang telah membeku selama bertahun-tahun, bahkan lebih keras dari baja dalam banyak kasus. Untuk menghindari kerusakan isinya, mereka harus sangat berhati-hati. Lapisan es sangat tebal, tetapi setelah membersihkan salju di permukaan, es padat transparan lebih jelas mencerminkan keberadaan lingkaran emas dan perak di dalamnya. Cahayanya menjulang, tidak terlalu kuat, tapi sangat jernih. Detektor kehidupan telah menjelajahi situasi di dalam, dan energi kehidupan selalu tetap sama, dan tidak ada fluktuasi karena semua yang mereka lakukan di luar. Ini adalah fenomena yang bagus, dan mungkin terbukti tidak terlalu berbahaya. Energi jiwa perlahan memotong energi, terus-menerus menilai lokasi spesifik benda ini di dalamnya. Setelah menebang sekitar 4 meter es dalam 2 jam penuh, mereka dapat secara kasar menentukan ukuran objek ini. Diameternya sekitar setengah meter dan lebarnya sekitar 30 cm. Itu adalah objek oval. Jelas bukan makhluk jiwa. Ini seperti telur. Nancheng melapor kembali ke Lan Xiao. Mata Lan Xiao berbinar, jika ini benar-benar telur, maka kita mungkin telah melakukan pekerjaan dengan baik. Meskipun dari situasi saat ini, aku masih tidak bisa membedakan telur makhluk jiwa seperti apa itu. Tapi itu hanya telur itu sendiri. Ia dapat memancarkan aura kehidupan tingkat 100.000 tahun. Bisa dibayangkan bahwa ini adalah telur yang ditinggalkan oleh binatang buas level Beastmaster. Yang jarang adalah masih ada energi kehidupan yang kuat dalam kondisi es, dan inkubasi sangat mungkin dilakukan. Ini adalah harta karun. Binatang jiwa 100.000 tahun ada di 2 planet jiwa binatang itu, tapi mereka sudah lama menghilang di benua Douluo. Selain itu, Federasi memiliki perjanjian dengan 2 bintang binatang jiwa. Setelah binatang jiwa tingkat ini ditemukan, itu akan dikirim ke bintang binatang jiwa. Sebagai gantinya, bintang binatang jiwa juga akan menjadi tambahan beban pajak yang mereka bayarkan ke Federasi. Tingkatkan sumber daya yang dibutuhkan oleh Federasi untuk mencapai keuntungan bersama. Sebagai penemu, tim peneliti mereka tidak hanya akan mendapatkan peningkatan pangkat militer, tetapi mereka juga akan mendapatkan imbalan materi yang cukup besar untuk mendapatkan inspirasi. Sepertinya ini adalah hadiah pernikahan dari Tuhan. Lan Xiao mengambil kesempatan itu untuk meraih bahu Nancheng dan berkata sambil menyeringai. Jangan gegabah, ayo kita dapatkan kembali dulu. Nancheng berbisik. Lan Xiao tersenyum dan berkata, aku menyukaimu seperti ini. Selain aku bodoh, aku akan cemas denganmu. Nancheng memotongnya secara aktif dan membuat gerakan mengancam. Bos, bangun. Lan Xiao buru-buru melihat ke layar. Di layar, Misha menyeret es batu persegi yang dipotong oleh mereka dan mengangkatnya ke depan kamera. Benar saja, di antara es transparan, ada sebuah telur di permukaan telur oval, ada pola emas dan perak yang terjalin rapat dan padat. Kedua pola itu secara bergantian bersinar dengan cemerlang, sangat aneh. Cepat, bawa kembali. Lan Xiao segera memerintahkan. Segera, telur beku muncul di depan mereka. Ada juga rangkaian perangkat inspeksi pada pesawat pengintai, yang dalam pemeriksaan hanya dapat dibuktikan bahwa telur aneh ini mengandung energi kehidupan yang sangat kaya. Dan dibandingkan dengan peta binatang jiwa dari Institut Penelitian Federal, tidak ada telur binatang jiwa yang serupa.
Apakah kamu ingin mendinginkannya? Nancheng dan Lan Xiao berdiri bersama di depan telur monster jiwa yang aneh itu. Alasan dia menanyakan hal ini karena es di permukaan telur hampir meleleh pada tes sebelumnya. Ini juga memungkinkan mereka untuk melihat tubuh telur dengan lebih jelas. Pertama-tama halus, telur dengan corak emas dan perak sangat halus, dan garis-garis di permukaannya tipis, entah emas atau perak. Tampaknya dipelintir dan terjerat satu sama lain. Lan Xiao mengerutkan kening dan berkata, secara teori, itu mengandung energi kehidupan yang begitu kuat, tidak ada lingkungan yang berdampak banyak, tapi demi keselamatan, cegahlah itu dari makhluk jiwa es salju. Untuk dampaknya, mari kita simpan di suhu rendah dulu. Kita akan bicarakan saat kembali ke lembaga penelitian. Sebelum menyerahkan, kita harus melakukan serangkaian pengujian dan pengujian mendetail. Ini adalah peluang bagus yang langka, dan eksperimen semacam itu mungkin sulit ditiru di masa mendatang. Ketika dia berbicara tentang eksperimen itu, matanya bersinar, dan dia sangat tertarik pada makhluk roh kuno, dan dia juga memiliki banyak pengetahuan. Ketika dia masih di akademi, itu disebut ensiklopedia binatang jiwa kuno yang hidup. Caca, suara kecil itu membuat mereka semua tercengang. Apakah berdering? Nancheng bertanya dalam hati. Cepat, kemarilah, semuanya. Perisai pemandu jiwa dari tempat tidur uji naik. Lan Xiao buru-buru memerintahkan. Benda ini mengandung energi kehidupan yang sangat besar. Jika ada tubuh yang hidup, Tuhan tahu apakah ia secara bawaan mampu menyerang. Meskipun situasi ini sangat kecil, itu tidak biasa. Di permukaan meja tes, penutup pelindung putih naik, tetapi suara obrolan di dalamnya muncul lagi. Caca, caca, caca. Suara menjadi padat, dan staf lain dari tim penguji juga mengelilingi mereka, menonton dengan rasa ingin tahu. Total ada 8 orang dalam tim ekspedisi ilmiahnya, selain Lan Xiao dan Nancheng, juga ada 2 anggota tim yang secara khusus bertanggung jawab untuk pengumpulan barang keluar, 2 pilot dan 2 peneliti. Ini adalah konfigurasi tim ekspedisi ilmiah standar. Pada saat ini, kecuali seorang pilot yang menerbangkan pesawat, semua orang berkumpul di sekitar, melihat telur di depan mereka dengan rasa ingin tahu. Caca, caca, caca. Tiba-tiba, retakan kecil muncul di sudut permukaan cangkang telur. Apakah kamu keluar? Nancheng tanpa sadar mengelak di belakang Lan Xiao, yang lain juga mundur selangkah tanpa sadar. Jangan takut, bahkan jika itu adalah makhluk yang kuat dengan agresivitas bawaan, itu tidak akan memiliki efektivitas tempur yang terlalu kuat saat lahir. Lan Xiao mengambil inisiatif untuk mengambil beberapa langkah, dan lingkaran cincin roh muncul dari bawah kakinya, 2 kuning dan 2 ungu, 1 hitam, 5 cincin roh. Ini mewakili basis kultivasi level Raja Jiwanya. Pada usianya, ini sudah merupakan level yang sangat luar biasa, dan itu juga salah satu alasan penting untuk kenaikan pangkat militernya yang cepat. Kaca, kaca. Suara renyah mulai terdengar satu demi satu, dan itu mulai menjadi semakin padat. Engah akhirnya, salah satu ujung cangkang telur pecah, dan sebuah benda putih keluar darinya. Semua orang menyaksikan dengan gugup, dan mata mereka semua terfokus pada benda putih itu. Itu adalah, saat berikutnya, semua orang tercengang. Nancheng menjulurkan kepalanya dari belakang Lan Xiao, menatap benda putih itu dengan tatapan kosong, dan bergumam, nah, itu, kenapa itu terlihat seperti tangan? Ya, putih dan lembut, engah, kecil. Meskipun terkepal, itu tampak seperti tangan kecil bayi manusia. Dan saat berikutnya, tangan kecil itu turun sedikit, meraih cangkang telur, dan sepertinya sangat ringan untuk dipecah. Klik, sepotong cangkang telur dipatahkan, dan kemudian masuk kembali ke dalam cangkang telur. Caca, caca, caca. Kaca, kaca, kaca. Suara itu tetap, tetapi untuk sewaktu-waktu, tangan kecil itu terulur lagi, dan cangkang telur lainnya putus. Mungkinkah dia? Lan Xiao melangkah maju dengan cepat, melihat ke dalam melalui perisai. Saat ini,
Cangkang telur tidak terlihat terlalu banyak, hanya keberadaan putih dan lembut yang bisa terlihat samar-samar di dalamnya, dan kemudian suara klik-klik ada. Energi kehidupan menurun, secara drastis menurun. Hanya tingkat jiwa binatang 10.000 tahun sekarang, kata Nancheng tiba-tiba. Hah, Lan Xiao menatapnya dengan heran. Pandangan Nancheng selalu tertuju pada layar, ini terus menurun, dan kecepatannya turun lebih cepat. Kaca, tangan kecil itu mengulurkan tangan dan mematahkan saham lagi. Kaca, kaca, kaca. Hanya energi kehidupan dari binatang jiwa 1000 tahun yang berfluktuasi. Suara Nancheng sudah sedikit bersemangat. Lan Xiao menarik napas dalam-dalam, tegas, dan berkata, buka perisai. Hanya dengan membuka perisai energi, panduan jiwa kita dapat menyimpan lebih jauh. Perisai terbuka, menampakkan telur di dalamnya, tidak ada energi yang muncul, dan tangan kecil merah muda itu terus pecah, wajah yang akhirnya terungkap. Bagaimana menjelaskannya? Ketika Lan Xiao melihatnya untuk pertama kalinya, dia langsung tertarik dengan penampilannya. Dia sangat yakin bahwa dia belum pernah melihat bayi secantik ini seumur hidup, bayi manusia telur, bayi manusia telur.